Terima kasih Tuhan untuk penyembahan yang telah dinaikkan. Terima kasih hadirat-Mu, terima kasih untuk kami punya kesempatan memuji nama-Mu dengan bebas. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap firman yang disampaikan dapat menjadi rema, dapat menjadi cara pikir kami diperbaharui, menjadi kehidupan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami semuanya sepakat mau menerima setiap firman Tuhan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita? Oke, hari ini firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan yaitu disertai, ditolong dan diteguhkan. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tadi kata firman Tuhan katakan jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan menolong, memegang tangan kanan kita, membawa kita dalam kemenangan. Nah, memang Tuhan itu berkata bahwa jangan takut dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berlaku bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan. Bagi mereka yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Karena Tuhan itu Allah yang adil. Makanya saya sering berkata khotbah, baik itu di tempat ini atau di tempat yang lain, saya selalu menyampaikan tentang hidup ini pilihan. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi semua orang sama. Tetapi karena keadilannya Tuhan harus berlaku berbeda. Bukan tidak mengasihi, tetapi ada orang-orang yang mendapatkan kemurahan jauh lebih besar daripada yang lain karena apa yang dia lakukan, karena dia itu adil. Makanya Alkitab berkata, siapa yang murah hati diberi banyak kemurahan. Kalau kamu nggak murah hati, ya kamu nggak dapat kemurahan. Kenapa? Karena Tuhan memaksa kita untuk berubah. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kita harus berjalan dengan Tuhan, gimana caranya bisa berjalan dengan Tuhan? Saudara, kita berjalan dengan Tuhan itu, kalau saya ingin berjalan dengan suami, maka saya harus ngikuti langkah suami saya. Karena dia kepala. Nah, sama dengan Tuhan, kita yang ngikuti dia, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Memang pada waktu kita sebelum terima Yesus, kita belum mengenal Yesus, Tuhan merendahkan dirinya, dia mengetok pintu supaya barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, betul? Tuhan yang datang, Tuhan yang masuk, berarti kita yang besar, Tuhan yang masuk, dia kecil. Tapi begitu kita percaya Yesus, firman Tuhan berkata, kalau kamu di dalam aku, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sekarang kamu yang harus tinggal di dalam aku. Firmanku yang tinggal di dalam kamu, sehingga kita yang kecil, Tuhan yang besar. Berjalan dengan Tuhan itu mengikuti Tuhan, taat dan mempercayai. Saudara, kalau kita nggak mempercayai Tuhan, kita nggak bisa berjalan dengan dia. Tuhan ke kanan, kita nggak percaya, kita akan ke kiri. Nah, contoh-contoh ya, orang yang berjalan dengan Tuhan, itu mereka akan mendapat perkenanan Tuhan. Contohnya, saudara Musa. Musa itu hidupnya taat kepada Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan menyesuaikan langkah kakinya dengan Tuhan dan dia taat. Apa yang terjadi pada Musa? Ini, Tuhan itu adil. Tuhan mengasihi Musa dan mengasihi bangsa Israel juga, benar. Tapi karena keadilannya, Tuhan harus berlaku berbeda. Musa bisa berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka. Orang Israel tidak bisa. Mereka ketemu Tuhan melalui Musa. Nah, Musa itu waktu ditegur oleh kakaknya Miriam dan Harun, itu langsung Tuhan loh yang datangi Miriam dan Harun dan negur mereka. Kamu gak takut dengan Musa?
Musa itu nabi-nabi yang lain, aku berbicara dengan dia lewat mimpi. Tapi dengan Musa, aku berhadapan muka dengan muka. Terus kemudian apa yang terjadi? Miriam kena kusta putih. Hanya karena dia negur Musa. Orang yang dikasihi Tuhan, karena berjalan dengan Tuhan, maka kalau ada apa-apa, itu yang berhadapan dengan musuh itu Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan ini kekasih, ini sahabat. Makanya Tuhan itu akan bela. Itu sebabnya kita bisa menjadi orang Kristen yang sama. Tetapi seringkali pengalaman kita dengan Tuhan berbeda. Tergantung bagaimana kita. Nah, kemudian pernah terjadi, gak usah dibuka ayatnya ya. Kemudian ada Korah, Datan, dan Abiram nentang Musa. Musa waktu itu mengumpul semua bangsa Israel kumpul. Dia ngomong, gak usah, aku gak mau kumpul. Emang kamu siapa? Kok kamu mau jadi pemimpin dalam kehidupan? Kok jadi pemimpin kami? Siapa yang angkat kamu? Jadi pemimpin kita juga bisa. Apa yang terjadi? Langsung saudara, tanah terbelah dan dia bersama keluarganya masuk ke dalam lubang itu dan tertutup hidup-hidup. Nah, kenapa? Makanya Alkitab juga berkata bahwa hati-hati dengan orang yang diurapi. Orang yang diurapi di sini bukan cuma bicara mereka yang memimpin, bukan cuma berbicara mereka hamba Tuhan, tapi mereka yang dekat dengan Tuhan. Makanya kan ada yang berkata begini, saya dulu pernah ngajarin, hati-hati melawan orang baik dan melawan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena yang berurusan dengan kita bukan orang itu, tapi pembela di belakang dia. Itu hidup itu pilihan. Kita mau menjadi kekasih yang berjalan dengan Tuhan atau tidak. Kita mau contohkan Daud. Sebelum ke Daud, ke Abraham dulu. Abraham itu orang yang berjalan dengan Tuhan, betul? Sampai dikatakan dia sahabat Tuhan. Suatu saat Raja Gerar itu mau mengambil istrinya karena cantik. Sebenarnya dia nggak salah. Karena Abraham ngomong kalau istrinya adalah saudaranya, betul? Diambil karena cantik banget. Raja Gerar mau memperistri dia. Malamnya Tuhan langsung ngomong dalam mimpi, kembalikan perempuan ini. Dia sudah punya suami dan suaminya seorang nabi. Kamu harus datang kepada Abraham. Kalau Abraham berdoa untuk kamu, dosamu tak ampuni. Kalau tidak, kamu mati. Sehingga Raja Gerar takut, langsung dia kembalikan istrinya. Enggak cuma kembalikan istrinya, dia bawa kambing, domba, dia membawa lembu sapi. Terus dia berkata, ini persembahan semua untuk kamu. Dan tanah ini terbuka untuk kamu. Kamu milih tempat di mana saja terbuka. Kenapa? Takut dia adalah hambanya Tuhan yang dibela. Bangsa Israel waktu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena Israel. Siapa ganggu Israel pasti dihukum sama Tuhan. Nah, kenapa demikian? Sekali lagi karena Tuhan adil. Karena Alkitab berkata, siapa menghormatiku, ku hormati. Saudara, Tuhan kita itu adalah raja. Cara raja menghormati adalah raja itu akan membela dia. Bahkan raja akan mengangkat posisinya. Yang tadinya orang biasa, bisa hari itu juga menjadi bangsawan. Karena seorang raja punya otoritas, punya hak prerogatif untuk mengangkat seseorang dan untuk menurunkan seseorang. Dan Tuhan kita itu raja. Cara ngangkat dan cara merendahkan itu sama seperti seorang raja. Nah, kita belajar dari Daud. Daud itu seseorang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan dengan Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Saul itu disingkirkan Tuhan, tapi Daud menjadi raja. Saudara, waktu Daud diangkat Tuhan,
kalau Tuhan yang mengangkat. Sekalipun Saul itu mau membunuh dia berulang-ulang. Bahkan kalau kita baca pas makan bareng sama Daud, sama Saul itu mau nancapkan Daud itu di dinding, tapi bisa meleset. Kenapa? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pembela. Siapapun yang mau meruntuhkan atau menggeser kedudukan Daud tidak berhasil, sekalipun dia raja. Tapi Saul, kalau sudah Tuhan singkirkan, sekalipun dia mempertahankan dirinya, mempertahankan posisinya, dia tetap tersingkir. Makanya kenapa hidup kita itu fokusnya ke Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah ngangkat, Alkitab berkata, musuh pun dibuatnya berdamai. Gak peduli banyak musuh, Tuhan bisa membuat musuh-musuhmu justru yang akan menolong engkau untuk mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupanmu. Sehingga di dalam hidup kita mulai berjalan seperti Daud. Daud itu kenapa kok bisa disayang Tuhan? Daud itu artinya yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi, makanya tadi dikatakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud untuk dia menjadi orang yang bisa berjalan dengan Tuhan. Kita harus belajar. Yang pertama, selalu yang pertama, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ini semua orang Kristen sudah tahu. Kehidupan yang intim dengan Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat 4 berkata begini, 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Saudara, Daud itu kemanapun dia pergi, dia memuji Tuhan, dia selalu bawa kecapi. Makanya waktu Saul itu kerasukan setan, Daud cuma memuji Tuhan, cuma memainkan musik. Roh jahat itu pergi. Kenapa? Karena Tuhan berjalan dengan dia. Dikatakan begini, Daud itu mendengar seruanku dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Saudara, orang Yahudi zaman dulu, kadang doa mereka tuh kayak saudara kita sepupu. Itu kayak orang sembahyang itu saudara, tunduk, dia harus pakai alas. Itu sudah terjadi 3.000 tahun. Hampir 3.000 tahun, 3.500 tahun sebelum agama mereka muncul. Tetapi, dan mereka itu makanya dikatakan aku menyediakan tempat, aku menyediakan penyembahan. Dia setiap hari fokusnya ke Tuhan dulu. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia menyesuaikan dirinya dengan Tuhan. Sehingga dia memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, dia memuji Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, engkau mendengar seruanku. Saudara, ada orang-orang, ada yang perlu berdoa bertahun-tahun. Ada orang baru pengen, sudah Tuhan jawab. Itu tergantung seberapa kita dekat dengan dia. Kenapa? Saudara, kalau saya dekat dengan seseorang, dia itu paling tahu keinginan saya. Kalau ke orang lain yang jauh, perlu saya ngomong dulu. Bukan berarti Tuhan itu nggak tahu, Tuhan tahu. Tetapi keadilannya itu membuat dia berbeda. Karena Tuhan itu ingin semua orang mengejar Tuhan. Tuhan ingin semua orang menjadi kekasih Tuhan. Makanya ada orang-orang kesayangan. Yang kedua, apa yang Daud lakukan? Daud itu selalu melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Kalau ada masalah, dia itu melibatkan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Banyak ayatnya ya. 1 Samuel 17 ayat 37. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Kita semuanya sudah tahu cerita ini, bagaimana waktu itu Daud ingin mengalahkan Goliat. Secara hitungan Daud ini bukan tentara, jadi nggak mungkin terlatih. Tentaranya Israel aja dan Saul itu komandan perang, mereka semua takut. Dan mereka terintimidasi karena dikatakan Goliat ini sudah masa sejak kanak-kanak dia sudah terlatih berperang. Sehingga mereka terintimidasi. Tapi Daud berkata, Tuhan itu yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia melibatkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia suka mendeklarasikan perbuatan Tuhan. Dia suka mendeklarasikan perbuatan Tuhan. Itu sebabnya dia menulis Mazmur. Dia menuliskan lagu-lagu lewat Mazmur. Di situ adalah kesaksian dia, bagaimana Tuhan menolong dia dari musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan memberikan hidangan di depan musuhnya, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari jerat musuh dan sebagainya. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia suka mendeklarasikan siapa Tuhan. Dia gak cuma percaya Tuhan menolong, tapi setelah ditolong dia tidak lupa bersaksi. Dulu ada teman ya di Amerika, ngomong apa saja selalu keluar Tuhan. Tuhan itu yang nolong, pasti kamu ditolong. Karena kemarin itu ya saya ngalami ini ditolong Tuhan. Saya dulu pecandu, tapi karena Yesus aku dilepaskan. Kamu pasti bisa dilepaskan. Ada seorang dulu dia suka ini kalau gelut itu apa bahasa Indonesianya? Berantem itu bawa samurai, saudara. Dan untuk nakut-nakuti musuh, samurai diginikan di jalan krak supaya keluar apinya. Dan dia pecandu. Dan dia bilang dia selalu bersaksi kepada semua orang, kalau bukan karena Yesus, aku nggak mungkin berubah. Kalau aku aja dirubah, masa kalian nggak dirubah? Selalu yang dikatakan tentang bagaimana Tuhan, perbuatan Tuhan. Saudara, orang yang berjalan dengan Tuhan, di mulutnya banyak kesaksian. Banyak kesaksian tentang Tuhan. Sehingga Tuhan kira-kira senang nggak? Senang pasti. Namanya dimuliakan sehingga banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua tadi, bahwa selalu melibatkan Tuhan. Nah, yang ini yang ketiga yang luar biasa. Daud itu selalu menghadapi setiap masalah dari sudut pandang yang benar, dari kacamata Tuhan. Saudara, semua kita punya masalah, benar? Siapa yang punya masalah? Semua orang punya masalah, saya punya masalah. Tapi ada orang yang stres dengan masalahnya, ada orang yang bisa santai dengan masalahnya. Bukan gak mikir, tetapi bisa tetap sisa santai. Tergantung cara pandangnya. Saudara, Daud itu waktu tahtanya digoncang karena anaknya mau mengkudeta dia. Alkitab itu berkata gini, waktu itu Daud dikudeta anaknya sehingga dia harus keluar dari kerajaannya. Waktu jalan di dalam 2 Samuel 16 ayat 7 sampai dan 13 berkata begini. 1, 2, 3. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Shimei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu, dan menimbulkan debu. Saudara, Daud itu komandan perang, dan dikatakan dalam perang gak pernah kalah. Demikian juga dengan pasukannya. Pasukan Daud itu pasukan yang ditakuti, gak pernah kalah. Ada satu orang itu bisa mengangkat pedang, itu bisa mengalahkan orang sendirian 50 orang. Bahkan ratusan orang dia sendirian, ada pemanah. Ada yang kalau kejar orang atau melempar tombak tidak pernah meleset, itu tentaranya Daud. Tapi Shimei ngutukin, gak cuma menjelekan ya, ngutukin.
Dia mengatakan, enyahlah si penumpah darah. Jadi dikatakan ia mengutuk. Dan tidak hanya mengutuk, tapi orang-orang itu, Simei itu berjalan terus di ke gunung bertentangan. Jadi kalau Daud ke sana, dia ke sini. Dia ke sini kemudian tapi sambil ngejar terus sebenarnya. Dan bertentangan dengan dia sambil mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Saudara, Daud ini lagi susah, lagi sedih, diusir, dikudeta anaknya karena anaknya mau membunuh bapaknya sendiri. Kira-kira sedih enggak? Daud itu enggak sedih karena kehilangan kerajaan. Dia sedihnya mau dibunuh anaknya sendiri. Sudah gitu ketemu Simei ngutukin, ngelempari batu dan menimbulkan debu. Kira-kira emosi enggak? Emosi. Tapi Daud itu adalah seseorang yang memandang segala sesuatu dari sudut kacamata Tuhan. Mungkin ini memang rencana Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan terjadi karena aku harus bertobat. Mungkin Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang mengajar aku sesuatu. Mungkin Tuhan mengajar aku untuk lebih rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Daud itu selalu seperti itu. Jadi di Daud itu tidak meresponi dengan emosinya, dia memandang seperti Tuhan memandang. Saudara, kalau dipikir-pikir jangan berpikir saya nggak punya masalah. Ada orang yang kayak mau gelapkan uang saya sekian miliar. Mau kejar gimana? Orangnya menghilang terus. Di telepon kadang-kadang nggak ada. Tetapi kita masih bisa bersantai karena mau melihat segala sesuatu dari sudut mata Tuhan. Semua orang punya masalah. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 9 sampai 12. Nah, ini luar biasa. Kita baca sama-sama 1 2 3. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia itu memaksa dirinya untuk mempercayai Tuhan sekalipun gak ngerti dan sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Tidak ada orang tua mau menghadapi anak yang pingin bunuh dirinya sendiri, betul? Makanya tentara Daud pingin bunuh anaknya. Dia gak boleh, jangan dibunuh anakku. Saudara, karena kesedihan dia, tapi dia melihat segala sesuatu. Dia melihat dengan kacamata Tuhan. Tuhan itu bisa dipercaya. Orang yang berjalan dengan Tuhan bukan berarti nggak pernah jatuh. Makanya orang yang paling mirip dengan kita itu Daud. Kalau Daniel nggak pernah diceritakan kejatuhan, betul? Yusuf nggak pernah diceritakan kejatuhannya. Tapi Daud itu berkali-kali jatuh. Tapi kalau jatuh, dia itu kalau disuruh tobat, gak perlu banyak tanya. Di sini, waktu dia dikecewakan, kemudian dikutuki, dia malah berkata, pasukannya bilang begini, "Mengapa anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku nyebrang dan penggal kepalanya." Kira-kira bisa? Bisa. Simei itu bukan tentara, gampang membenggal kepalanya. Atau dipanah atau ditombak aja dari jauh mati dia. Tapi yang kita belajar dari Daud, dia berkata, biarkan dia ngutuk. Sebab kalau Tuhan yang nyuruh dia, siapa yang bisa tanya kenapa kamu mengutuki? Saudara, ada enggak kalau kita memikir seperti itu? Kalau ada orang memfitnah, pasti kita langsung mikir orang itu jahat. Ya memang jahat. Tetapi kalau itu terjadi sementara saudara tidak salah, berarti Tuhan izinkan terjadi. Kenapa itu terjadi? Tuhan itu mau ngangkat Daud. Mentalnya itu digoncang berkali-kali. Supaya dia bisa diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin. Sampai matinya dia tidak pernah gagal. Dalam hidup kita juga demikian. Makanya
Tuhan itu berurusan dengan Saul. Waktu Saul ingin membunuh Daud, tidak sekalipun Daud menjelekkan Saul dan ingin membalas. Tapi apa jadinya? Tuhan yang membunuh Saul. Dan Tuhan tetap mengangkat Daud. Bagaimana sih cara Tuhan membela Daud? Kalau perang, Daud itu menang terus, gak pernah kalah. Sehingga orang memuji Daud. Itu cara Tuhan ngangkat. Untuk Tuhan mengangkat seseorang mudah. Tapi seringkali kita yang gak bisa karena mentalnya yang belum dibentuk. Cepat kepahitan. Kapan hari ada seseorang WhatsApp ke Instagram saya itu ngomong panjang sekali. Pertanyaannya panjang, baca aja sudah pusing karena banyak sekali saudara. Berentetan, belum dibalas sudah pertanyaan lagi, itu berentet-rentetan saudara. Kenapa? Karena dia ditipu orang 85 miliar. Kira-kira sakit hati enggak? Ya sakit hati lah. Terus dia itu langsung ngomong, tanyaannya dia bilang gini, kenapa Tuhan itu lebih cinta pendosa, kayak orang itu perampok, penipu, daripada orang yang kepahitan? Terus saya bilang, siapa bilang Tuhan lebih sayang kepada perampok daripada orang yang pahit? Dia bilang, karena orang yang kepahitan gak mengampuni masuk neraka. Lah mereka ini berbuah-buah roh, karena dia setelah nipu, dia senyum-senyum. Kan dia berbuah roh kesabaran dan bersukacita. Tapi kita yang disakiti, kita gak bisa berbuah kesabaran dan sukacita. Dia kepahitan. Dan orang itu masuk surga, kita masuk neraka. Adil gak Bu Pendeta? Terus saya ngomong, loh siapa bilang mereka masuk surga, kamu yang di neraka? Dua-duanya jahat. Kalau ibu mengampuni, ibu tetap harus bisa kejar dia, sedih ke pengadilan dan sebagainya, kejar. Cuma hatimu harus bisa mengampuni. Ngomong lagi, tapi saya tidak setuju dengan hukum Tuhan Yesus. Saya tidak setuju Bu Pendeta, kenapa harus gini? Gimana kalau Bu Pendeta ditipu begini-begitu? Terus pertanyaannya banyak. Saya sampai bingung, saya kayak didakwa, padahal yang buat hukum bukan saya. Saudara, kadang iblis itu buat kita itu marah, padahal kadang itu karena kesalahan kita. Makanya kemarin saya khotbah tentang harus waspada, karena Alkitab itu firman Tuhan berkata gini, aku mengirim kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya kamu harus cerdik dan tulus seperti merpati. Ayat selanjutnya berkata, waspadalah terhadap semua manusia. Waspada di sini artinya jangan mudah percaya. Enggak semua orang di sekelilingmu adalah domba. Enggak semua orang di sekelilingmu ingin engkau menjadi baik. Makanya Tuhan katakan waspadalah kepada semua orang. Saya ajar di situ tentang kewaspadaan. Kita mengasihi semua orang, tapi jangan langsung menaruh kepercayaanmu kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Jadi kita harus waspada. Kayak dulu ada seseorang yang konseling sama saya, dia ketipu 15 miliar. Karena ada waktu dia pertama bertobat, dikasih injili, terus orang-orang bukan pelayan Tuhan ya, bukan pelayan Tuhan, tapi dia orang kayak di gereja kadang kan banyak orang yang mengaku-ngaku orang Kristen ya, diinjili terus ketipu 15 miliar. Untungnya dia bisa melepaskan pengampunan. Nah, di sini kita mulai belajar seperti Daud, dia kehilangan kerajaan. Tapi pada kenyataannya kerajaannya kembali enggak? Kembali. Pada waktu Yusuf difitnah sampai masuk penjara, kebenarannya terbukti enggak? Bahwa dia tidak memperkosa, bahwa dia orang benar, kembali enggak? Dia harus kehilangan, tidak bisa ketemu bapaknya, tidak bisa ketemu adiknya, pada kenyataannya kembali enggak semua? Kembali. Itu sebabnya kita itu fokusnya bukan dulu tentang yang lain, tapi tentang Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan yang berurusan. Seperti halnya Ayub, waktu Ayub dituduh teman-temannya berdosa, Ayub itu enggak bisa bela diri, enggak bisa buktiin.
Tapi Tuhan yang berbicara kepada sahabat-sahabat Ayub. Tuhan berkata gini, kalian tidak berkata benar seperti hambaku Ayub. Jadi sekarang bawa persembahan, bawa ke Ayub supaya Ayub mendoakan kalian. Kalau Ayub mendoakan kalian, dosamu kuampuni. Yang artinya kalau Ayub nggak mendoakan, ya dosamu nggak diampuni. Sehingga mereka semua datang kepada Ayub, bahkan memberikan dia uang, berkat, makanya dia kemudian dipulihkan Tuhan kekayaannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, Daud itu mudah. Yang keempat, Daud itu mudah bertobat kalau ditegur. Enggak ngeyel. Makanya yang Tuhan suka bukan karena Daud gak pernah berbuat dosa. Yang Tuhan suka kalau ditegur dia langsung tobat. Dia juga tidak mengeluh kalau harus menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang berjalan dengan Tuhan, dia yang ikut Tuhan. Dua, dia itu mempercayai Tuhan dan taat. Karena tanpa itu kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Salam kanan kiri katakan, kita harus berjalan dengan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Itu sebabnya di dalam setiap masalah, kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka saudara nggak gampang depresi, tidak gampang sakit hati. Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa mengubah, makanya berjalan dengan Daud. Pada akhirnya semua yang harusnya menjadi milik dia, tetap jadi milik dia. Kerajaannya tetap kembali kepada dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan.